Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 301 Kabupaten Sumeneb. Saya Subaidi, guru SDN Dapenda 1, Kecamatan Batang-Batang. Saya Kusrianto, guru SDN Batang-Batang Daya 1, Kecamatan Batang-Batang. Saya Subroto, guru SDN Baturini 1, Kecamatan Gapura. Kami siap melaksanakan praktik kucing untuk pembelajaran yang lebih baik. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Subroto. Waalaikumsalam Pak Subedi. Gimana nih kabarnya Pak Subroto? Alhamdulillah baik sekali. Pak Subedi sendiri gimana ini? Alhamdulillah saya juga baik. Meskipun kondisi panas seperti ini ya Pak Subroto ya. Iya, hari ini memang cuacanya cukup panas. Baik, ini Pak Subroto, kita mau melanjutkan perbincangan kita terkait dengan rencana supervisi yang akan dilakukan oleh Pak Subroto. Iya, betul Pak. Baik, supervisi dengan teknik kucing ya. Iya. Kalau boleh saya tahu bagaimana rubrik penilaian yang akan Pak Subroto lakukan pada percakapan kucing tersebut? Saya menyiapkan alur tirta Pak Subedi. Alur tirta. Iya, dimana di dalamnya ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Oke, alur tirta. Iya, betul. Baik, terus kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan pada kucing supervisi tersebut. Kompetensi kucing ada 3 sebenarnya, ada Iya. present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi 3 kompetensi itu ya. Iya, betul. Terus kemudian kalau boleh tahu Pak Subroto, Iya. terkait dengan kompetensi tersebut, bagian spesifik mana yang akan ingin Bapak Subroto diobservasi terkait dengan kompetensi tersebut? Mungkin pada yang kedua dan yang ketiga, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Betul, Mas Bedi. Nah, terkait dua kompetensi tersebut, apa indikator keberhasilannya Pak Subroto? Menurut saya indikator keberhasilannya ketika saya mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach, seorang atau guru, sehingga dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia miliki atau sedang dialami, seperti itu. Oke. Ada lagi? Sudah, itu saja. Baik. Mungkin biar lebih efektifnya waktu, mungkin langsung dilanjutkan ke proses supervisi dan kucingnya Pak Subroto. Ya, siap. Monggo. Assalamualaikum Pak Kusrianto, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Broto. Kelihatannya cerah hari ini nih. Alhamdulillah meskipun suasananya panas, tapi bisa segar ini Pak Broto. Tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Ya. Ya, ini setelah kita merencanakan beberapa kali pertemuan, baru hari ini ya Pak Gus terkabul, kita bisa duduk berdua ini ngobrol-ngobrol ini. Iya betul sekali Pak Broto. Saya juga ini penasaran, Pak Gus ini mau ngajak saya ketemuan, ada apa ini, saya bertanya-tanya Pak Gus. Mungkin bisa diceritakan Pak Gus. Iya. Seperti ini Pak Broto. Ya mohon maaf ya Pak Broto ya. Iya Pak Gus. Mbak Broto agak sibuk tapi sudah bisa menyempatkan waktu sehingga kita berbincang pada hari ini. Iya. Begini Pak Broto, saya itu ada salah satu murid saya itu yang susah diatur lah Pak Broto. Susah diatur. Ya susah diatur karena setiap hari itu sering mengganggu teman-temannya. Dan teman-teman itu merasa terganggu terhadap si anak tersebut Pak Broto. Begitu. Jadi saya itu merasa kepikiran sekali bagaimana si anak tersebut itu kok sampai bisa lah mengganggu temannya setiap hari itu Pak Broto. Begitu, anaknya susah diatur. Iya. Kira-kira apa yang dilakukan anak itu sehingga anggap mengganggu teman-temannya, mengganggu proses pembelajaran? Begini,
ketika pembelajaran di awal pembelajaran itu ini sudah mulai keliling di kelas itu keliling mengganggu teman-temannya. Nggak bisa duduk gitu Nggak ya. bisa duduk ya keliling dan lagi mencoret bukunya temannya seperti itu. Itu. Jadi itu yang saya sampaikan ke Pak Broto. Semoga ada solusi lah pada pertemuan hari ini Pak Broto. Jadi Pak Kus punya anak, punya murid di kelas yang tidak bisa diam. Iya, Dia betul. jalan keliling, coret-coret buku temannya, mengganggu temannya, Iya. sehingga mungkin proses pembelajaran agak terganggu Pak Kus Terganggu ya. ya, sangat terganggu sekali Pak Broto. Mungkin yang dari permasalahan yang diceritakan Pak Kus, yang diinginkan Pak Kus itu apa nih? Dari Iya, begini Pak Broto. Saya berharap nih ya agar murid saya ini yang pertama bisa fokus menyimak pembelajaran yang disampaikan dan juga tidak mengganggu teman-teman yang lain nih, Pak Broto. tidak sehingga pembelajaran berlangsung dengan normal gitu ya. Iya, normal, lancar Gitu. sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Saya paham sih juga bagus. Memang terasa gimana ya, kita seorang guru asik menjelaskan dengan berbagai persiapan, berbagai metode, tahu-tahu ada murid kita yang mengganggu teman-teman yang lain, Iya, iya. sehingga bisa-bisa nanti tujuan pembelajaran tidak bisa tercapai begitu. Betul, tidak tercapai itu, tujuan tersebut. Karena akibat dari gangguan Anak itu ya? salah satu murid itu. Seperti itu. Pak Kus menginginkan anak ini seperti anak yang lain yang tidak Iya, mengganggu. yang biar tidak mengganggu teman-teman yang lain juga, sehingga bisa fokus pada pembelajaran. Nah, sehubungan dengan permasalahan Pak Kus tadi yang diceritakan tentang anak yang mengganggu teman-temannya yang sering jalan di kelas tidak bisa diam, seperti itu. Nah, mungkin Pak Kus selama ini apa saja yang sudah dilakukan Pak Kus untuk mengatasi anak tadi? Baik Pak Broto. Yang saya lakukan itu sudah ada dua ya Pak Broto. Ada dua. Yang pertama saya itu setiap hari sebelum pembelajaran dimulai itu setelah membaca doa saya mendekati anak tersebut. Artinya ada semacam perhatian lah dari saya terhadap Dan khususnya terhadap anak tadi ya. anak tersebut. Nah, kemudian yang kedua saya ingin tahu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh si anak tersebut sehingga saya melakukan asesmen diagnostik. Sudah melakukan Iya, diagnosis sudah diagnostik. melakukan diagnostik. Dari asesmen itu mungkin apa saja yang sudah ditemukan oleh Pak Kus ini? Iya, ternyata setelah saya melakukan asesmen diagnostik Pak Broto, Ya. maka ada kebutuhan dasar sebenarnya yang belum terpenuhi oleh si anak tersebut, yaitu rasa butuh perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Seperti itu. Dia butuh kasih sayang atau perhatian dari orang tua. Iya. Oh, kalau boleh tahu orang tuanya mana Nah, Bagus? itu Pak Broto. Orang tuanya setelah saya melakukan asesmen diagnostik itu ternyata mereka tinggal bersama kakek dan neneknya. Orang tuanya itu bekerja di luar kota, di Jakarta itu. Orang tuanya jauh ya, iya. dari luar kota mencari nafkah, sehingga dia tinggal dengan kakek dan nenek. kakek dan dia kurang perhatian. Iya, kurang Dari perhatian. orang tua seperti itu. Sehingga mungkin pelampiasannya karena kurang perhatian dia keliling ke Betul. teman-teman untuk Iya. mencari perhatian. Wah, bagus sekali Pak Kus sudah menangkap satu kebutuhan dasar yang Iya. ingin dipenuhi dari si anak itu. Mungkin langkah-langkah selanjutnya yang akan ditempuh, akan yang diambil oleh Pak Kus apa saja? Ya, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan itu yang pertama saya itu mendatangi langsung wali murid, dalam hal ini kakek dan neneknya. Akan saya datangi ke rumahnya, ingin berbicara tentang si anak tersebut sehingga saya bisa mendalami dari permasalahan yang dialami oleh anak tersebut itu Pak Broto. Mendatangi kakeknya ya. Mendatangi kakek dan neneknya. Karena dia tinggal dengan kakek dan neneknya begitu. Iya, betul. Untuk mengenali lebih jauh tentang si anak tadi.
bagus sekali, bagus langkah-langkahnya kalau begitu bagus. Selain mengetahui latar belakang si anak, aku juga akan lebih lebih dekat nantinya begitu ya Iya, harapannya iya. ya. Iya, betul sekali. Ah, mungkin ada tindakan-tindakan berikutnya yang akan ditempuh lagi Pak Kus selain mengunjungi kedua orang tuanya atau Iya. neneknya. Iya, karena informasinya ini ya, ini Pak Broto, kakek dan neneknya itu sudah agak sepuh, Ya. maka langkah yang kedua yang akan saya tempuh yaitu akan mendatangi tetangga. Oh, Si tetangganya tetangga ya. ya, tetangga si anak tersebut ingin mengetahui atau mungkin ada masukan lah dari tetangga tersebut sehingga bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah di kelas itu, Pak. Mendatangi tetangganya Iya. sebagai tambahan informasi begitu Iya, ya. sebagai tambahan Tentang- informasi. Bagus sekali langkah yang ditempuh Pak Kus. Mungkin Pak Kus, menurut Pak Kus ini apa saja kira-kira yang dibutuhkan Pak Kus atau dukungan yang diperlukan Pak Kus di sekolah ataupun aset-aset yang lain yang dimiliki Iya. sekolah Pak Kus. Ya, kalau di sekolah tentunya saya itu harus berkolaborasi dengan kepala sekolah. Sekolah Ya, ya, dengan betul. kepala sekolah meminta semacam apa ya, petunjuk atau nasihat lah untuk saya sehingga saya bisa mengkondisikan si anak tersebut itu menjadi lebih baik. Soalnya kalau saya ambil dari skala itu, dari skala 1 sampai 10 Pak Broto, maka si anak tersebut mungkin saya kata apa, ada di angka 5 mungkin Pak Broto. Begitu ya, Iya. di pertemuan sebelumnya. Iya, di Terus pertemuan yang diinginkan Pak Kus di skala angka berapa? Ya, mungkin 8 lah Pak Broto, ya. Dengan melakukan langkah-langkah Iya, tadi dengan ya. melakukan langkah-langkah tadi. Mungkin selain kepala sekolah mungkin ada perlu dukungan dari pihak lain Pak Kus. Ya, di sekolah itu dari guru, dari rekan-rekan guru juga ya. juga ya. Terutama itu kelas sebelumnya, di kelas karena si anak tersebut adalah kelas 5 ke guru kelas 4 dan kelas 3 juga. Yang pernah Iya, mengajar yang pernah juga mengajar ya tahun kemarin ya. si anak tersebut. Saya amati bagus sekali langkahnya Pak Kus tadi mendatangi kakek neneknya, tetangganya, sekarang dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman sejawat seperti itu ya. Iya. Nah, rencana-rencana Pak Kus kira-kira ini mulai kapan akan diterapkan Pak Kus? Gini, mungkin dalam waktu dekat lah Pak Broto, mungkin dalam minggu ini akan minggu saya lakukan langkah-langkah yang saya sampaikan tadi itu. Jadi butuh cepat ini Pak Broto, soalnya ini sudah mau kenaikan kelas ini. Iya ya bagus. Mulai minggu ini ya, Iya, tindakannya mulai ya. Mudah-mudahan langkah-langkah yang ditempuh Pak Kus membawa perubahan terhadap Amin. anak tadi sehingga pembelajaran kembali normal sebagai harapan akhir tujuan pembelajaran tercapai itu Pak Kus Amin, ya. amin, amin Pak Broto. Saya hanya bisa mendoakan ya Pak Kus mudah-mudahan Amin, amin, amin. langkah-langkah yang ditempuh Pak Kus nantinya berhasil dan sukses seperti itu ya. Iya, iya baik Pak Broto. Mungkin ada lagi Pak Kus yang perlu ditanyakan atau kita rembukan Pak Kus? Mungkin cukup Pak Broto, mungkin itu saja yang akan saya Itu lakukan dalam saja. minggu ini, dalam minggu depan ini. Saya berharap komunikasi kita tidak berhenti di sini Pak Kus ya. Oh, baik, Saya baik, mohon baik. kabarnya bagaimana langkah-langkah yang sudah ditempuh Pak Kus, mungkin saya bisa membantu. Iya, iya. Nah, juga mungkin jadi bekal saya juga kalau suatu saat nanti saya mengalami hal yang sama. Iya betul Pak Broto. Jadi kalau sudah saya lakukan satu minggu depan ini langsung saya akan menghubungi Pak Broto lagi. Iya, sebagai kita bahan Iya, evaluasi dan refleksi iya. kita Pak Kus ya. Ya akan disampaikan keberhasilannya itu Pak Broto. Iya, terima kasih Pak Kus. Alhamdulillah saya hari ini senang sekali nih bincang-bincang dengan Pak Kus ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Amin. Pak Kus, bagi saya Amin, pribadi. amin. juga. Terima kasih Pak Broto. Sama-sama, Terima sama-sama Pak kasih. Kus. Iya, iya. Oke. Terima kasih. Sekian cukup Pak Kus Iya, ya. iya, terima kasih, Ya, Pak Broto. Saya tunggu kabar berikutnya Pak Kus. Siap Pak Broto. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Pak Subroto sudah melakukan supervisi dengan teknik kucing. Ya.
Kalau boleh saya tahu, sebagai bentuk refleksi apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Subroto dalam hal supervisi tadi yang sudah menunjukkan ketercapaian dari indikator yang sebelumnya kita bincangkan. Setelah saya dengan Koji melakukan percakapan, ditemukan pertama ada permasalahan ya di proses pembelajaran karena ada siswa yang anggap punya perilaku berbeda seperti itu. Setelah saya mengetahui, saya mengajukan beberapa pertanyaan, akhirnya muncul solusi yang digali dari Koji tadi. Alhamdulillah solusi itu bisa ditemukan seperti itu. Baik. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, Pak Subroto, Iya. Pak Subroto sudah melaksanakan kompetensi coaching, di mana dengan alur tirta tadi juga sudah lengkap. Terus pada bagian yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Pak Subroto. Jadi supervisi dengan teknik coaching yang sudah dilakukan sudah cukup baik. Namun demikian, mungkin sebagai tindak lanjut apa yang akan Pak Subroto lakukan untuk menindaklanjuti daripada coaching tadi? Setelah proses coaching selesai, saya dengan Koji tadi sudah mengadakan bincang-bincang kesepakatan bahwa akan menunggu hasil dari solusi yang ditawarkan oleh seorang Koji tadi. Itu. Begitu ya? Iya, seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan sesi observasi yang kita lakukan hari ini. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan sesi-sesi berikutnya. Iya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Subroto. Saya Sama-sama, pamit dulu. Ya, sama-sama, Pak.